Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya takwa. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Sahabat Abdullah bin Mas'ud menjelaskan bahwasannya bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa itu, hendaklah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita bermaksiat kepadanya. Hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah, jangan sampai kita kufur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan hendaklah kita berzikir kepadanya, ingat kepada Allah, jangan sampai kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dan bertakwa itu adalah dengan mentaatinya, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan hanya dengan bertakwa inilah seseorang akan mencapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah juga memerintahkan agar kita berbuat ihsan, berbuat baik di dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwa Dia mencintai orang-orang yang berbuat baik. Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan berbuat baik. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Allah berfirman, "Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan." Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Surah Ar-Rahman ayat 60. Ketika menafsirkan ayat ini, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, makna ayat ini adalah tidak ada balasan bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Tidak ada balasan bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan melaksanakan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan surga. Jadi surga itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan penuh keimanan. Dan yang kedua adalah mereka mengamalkan apa-apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ajaran yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya ini. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah An-Najm ayat 31, "Walillahi ma fis samawati wal ard liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina amanu bil husna." Dan kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya Dia memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberikan balasan kepada mereka yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, yaitu surga. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang mulia tadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada manusia
sesuai dengan perbuatan, sesuai dengan amal yang dia lakukan. Apabila seseorang itu berbuat baik, maka balasannya pun adalah kebaikan. Dan apabila perbuatannya itu adalah amalan yang buruk, maka balasannya pun adalah berupa keburukan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam ayat yang mulia tadi bahwa orang-orang yang berbuat baik akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang lebih baik, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan, kekal di dalamnya selama-lamanya. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik atau berbuat ihsan itu banyak sekali macamnya. Di antaranya adalah yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril tentang ihsan. Apakah ihsan itu? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ihsan adalah kita beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila tidak mampu, maka yakinlah bahwasanya Allah melihat apa yang kita perbuat tadi itu. Maknanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seseorang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah dia hadir, dekat, dan menyaksikan, ada di hadapannya, sehingga dia menyempurnakan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa dekat, merasa seolah-olah Allah ada di hadapannya, sehingga ketika kita sholat menyembah Allah, maka kita akan menyempurnakan sholat kita karena kita merasa kita sujud kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yaitu berbuat baik, berbuat ihsan kepada manusia sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, dan teman-teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Masyaallah muslimin rahimakumullah, Allah perintahkan agar kita beribadah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah dengan satu apapun, jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita berbuat baik kepada manusia. Yang pertama adalah kepada dua orang ibu bapak, kemudian karib kerabat, saudara-saudara, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga yang jauh, teman-teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita berbuat baik kepada manusia, sesungguhnya kita telah melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan itu pasti Allah akan balas dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita berbuat baik kepada segala sesuatu, termasuk kepada hewan atau binatang. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan agar kita berbuat baik dalam segala sesuatu, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhahabtum fa ahsinudz dzibha." Sesungguhnya Allah
mewajibkan berbuat baik kepada semua perkara. Apabila kamu membunuh, maka bunuhlah dengan baik, dan jika menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik, yaitu dengan menajamkan pisaunya. Hadis riwayat Muslim. Jadi dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Allah menyuruh agar kita berbuat baik dalam segala sesuatu, termasuk ketika membunuh, menyembelih hewan. Jangan sampai disiksa, jangan sampai disengsarakan. Kalau mau disembelih, sembelih dengan cara yang baik. Kemudian di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa ada seorang laki-laki yang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, "Sungguh aku telah bersusah payah mengisi kolamku hingga penuh untuk air minum ontaku. Ketika onta milik orang lain lewat di hadapanku, aku pun memberinya minum kepada onta tersebut. Maka apakah perbuatanku ini mendapatkan pahala?" Nabi SAW bersabda, "Inna fi kulli dzati kabidin ajra." Sesungguhnya pertolongan yang diberikan pada sesuatu yang memiliki hati, maksudnya adalah makhluk hidup, itu berpahala. Hadis riwayat Ahmad. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Setiap kebaikan yang kita lakukan, termasuk kepada hewan, binatang, burung, ayam dan lain sebagainya, kita berbuat baik, maka itu ada pahalanya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya pertolongan yang diberikan kepada sesuatu yang memiliki hati, maksudnya dalam makhluk hidup, itu adalah berpahala. Dan jelas sekali di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepada seorang laki-laki yang ketika melihat seekor anjing kehausan, dia masuk ke dalam sumurnya, kemudian dia beri minum anjing tersebut dengan air yang dia ambil dari dalam sumur tadi itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepadanya, kata Rasulullah SAW, dan mengampuni dosa-dosanya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, mari sama-sama kita berusaha untuk bisa berbuat baik, terutama kepada kedua orang tua, kepada kerabat, kepada tetangga, dan juga termasuk makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong dan membimbing kita agar kita bisa menjalankan perintah-perintahnya dan sunnah Rasulnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.